Pengurus Ponpes di Lumajang bikin geger publik setelah ketahuan menikahi siri gadis 16 tahun tanpa izin orang tuanya. Parahnya lagi sang orang tua baru mengetahui anak gadisnya dinikahi siri setelah diisukan tengah berbadan dua. Tangis sang ayah gadis 16 tahun itu yakni Rokim, 39, pun pecah. Rokim syok saat mengetahui kabar dari tetangganya yang mengatakan jika korban atau sang anak tengah dalam kondisi hamil. Menurut Rokim, sang anak bahkan tak pernah bercerita terutama soal pernikahan kepada dia. Awalnya, tetangga ramai bilang anak saya hamil, saya kaget kan enggak pernah saya nikahkan. Setelah saya tanya ternyata memang tidak hamil, ungkap Rokim pada Jumat, 28 Juni 2024. Penasaran? Rokim lantas mencari tahu informasi mengenai dugaan pernikahan yang melibatkan anaknya. Ternyata diketahui bahwa putrinya itu mengenal pengurus pesantren sebab acap kali mengikuti pengajian yang diadakan oleh pelaku di tempat tinggalnya. Saya tahunya karena ramai diisukan anak saya hamil, padahal saya tidak pernah menikahkan dia, selama ini dia juga tidak pernah bercerita, kata Rokim di Mapolres Lumajang, dilansir tribun-medan.com. Senin, 1 Juli 2024. Hingga akhirnya Rokim melaporkan Erik ke Polres Lumajang pada Selasa, 14 Mei 2024. Rokim mengungkapkan, awal perkenalan putrinya dengan Muhammad Erik terjadi karena sang buah hati sering mengikuti majelis pengajian yang diadakan Muhammad Erik. Anak saya tidak mondok di sana, mungkin tahunya karena anak saya sering ikut majelisan, terangnya. Kepada Rokim, korban pun mengaku diiming-imingi diberi uang sebesar Rp300.000 dan akan dibahagiakan. Bujuk rayu itu yang terus dilancarkan terduga pelaku, lama-lama membuat sang gadis luluh dan bersedia dinikahi tanpa wali, artinya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Diketahui pernikahan siri dilakukan pada 15 Agustus 2023. Ngakunya dijanjikan mau disenengin dan dikasih uang Rp300.000, ucap Rokim. Meski telah dinikahi secara sirih, korban dan Erik tidak pernah tinggal satu rumah. Terduga pelaku hanya memanggil korban saat hendak menyalurkan hasratnya. Setelah itu dipulangkan. Anehnya, Erik tidak pernah menyetubuhi korban di rumahnya. Ia menggunakan rumah seseorang berinisial V yang letaknya tidak jauh dari rumah Erik. Korban juga selalu dijemput oleh orang suruhan Erik berinisial M saat dipanggil oleh Erik. Kini, baik V dan M kabarnya sudah diperiksa sebagai saksi oleh polisi. Jadi kalau anak saya mau ke sana pasti ada yang jemput terus ada yang ngantar pulang, ujarnya. Akibat perbuatannya, korban saat ini mengalami trauma. Muhammad Erik telah resmi ditetapkan sebagai tersangka buntut dilaporkan orang tua dari anak perempuan berusia 16 tahun tersebut. Polisi mengkonfirmasi tersangka belum ditangkap dan akan memanggil yang bersangkutan perihal penetapan status tersangka pada kasus ini.